Fuming, kamu masih ingat uang 1 sen ini kan? Uang 1 sen ini adalah uang pertama dari toko pangsit Nyonya Wu yang menjadi fondasi pertama. Kamu pernah bilang, ini bukan uang 1 sen biasa. Ini adalah awal dari harapan baru saat kita datang ke kota ini. Ya, sudah bertahun-tahun berlalu. Aku juga bertahan dengan harapan ini. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana bisa bertahan. Keluarga Song juga tidak akan seperti sekarang. Semua karena uang 1 sen ini. Fuming, rumah sepupumu di mana? Ayo jalan sendiri. Tidak apa-apa, jatuh ya, tidak apa-apa. Jangan sampai tanganmu terinjak karena uang 1 sen ini. Rumah kita kebakaran. Sekarang kita tidak punya apa-apa. Kita datang ke tempat yang asing ini. Dan harus mengandalkan sepupuku. Kalian ingat mulai hari ini. Setiap sen sangat berharga bagi kita. Kita harus sangat menghargainya. Karena ini bukan hanya uang 1 sen, tapi juga awal dan harapan. Harapan kita di kota besar ini. Bisa meraih kesuksesan kita sendiri. Sudah, ayo jalan. Ayo. Ayo. Fuming, jangan berdiri saja. Karena sudah datang berarti sudah jadi keluarga. Ayo, aku tunjukkan kamarnya. Tinggal tidak masalah. Tapi aku harus bilang dulu. Saudara kandung pun harus jelas urusannya. Biaya air dan listrik kita bagi 2. Setengah-setengah untuk sewa. Aku lihat karena kita masih keluarga, aku bebaskan. Tapi aku sudah bilang, biaya hidup tidak bisa dibebaskan. Min Feng. Sudah cukup. Apa maksudnya cukup? Kita ini orang kaya atau tempat amal? Kalau kita orang kaya, aku tidak akan keberatan memberikan mereka 1 rumah. Tapi kita sendiri juga tinggal di rumah yang kecil. Apa yang dikatakan sepupu dan istrinya tadi? Sebenarnya aku dan Huilan sudah berdiskusi. Tenang, besok kami akan mencari pekerjaan. Kami tidak akan tinggal di sini tanpa berkontribusi, dan seharusnya kami yang keluar. Kami tidak akan mengurangi sepeser pun, benarkan Huilan? Iya, rumah kami kebakaran. Barang-barang berharga semua habis terbakar. Hanya tersisa sedikit uang untuk ongkos. Biaya hidup yang sudah dibayar tentu harus dibayar. Mohon maafkan kami ya, kakak ipar. Pembayaran di muka tidak usah. Nanti setiap bulan bayar sesuai bulan saja. Ayo nak, kita masuk. Fuming, aku antar kalian ke kamar ya. Ayo. Yinan, kamu cepat tidur. Ibu dan tante sepertinya tidak terlalu menyambut kita.
Yinan, kita tinggal di rumah tante. Mereka mengizinkan kita tinggal. Kita harus bersyukur. Ingat ya, nanti harus sopan sama tante dan om. Kalau ada omongan lebih baik sedikit atau tidak usah bicara. Yinan. Besok ayah dan ibu akan mencari pekerjaan. Tenang, setelah dapat uang kita akan pindah. Beli rumah milik kita sendiri ya. Ayah yakin hari itu tidak akan lama lagi. Ayah asalkan bisa bersama kamu, ibu dan adik. Tidak masalah tinggal di mana. Asalkan kita bersama. Ayah sudah sangat senang. Iya. Asalkan keluarga bisa bersama. Itu lebih baik dari apapun. Salah ikut aku. Kakak. Di sini butuh orang kerja nggak? Aku bisa kerja apa saja. Kerja berat apapun aku bisa. Jangan-jangan kita tidak butuh. Kakak, di sini butuh orang nggak? Aku bisa kerja apa saja, yang berat pun bisa. Cabut bulu ayam bisa nggak? Bisa. Baik, coba saja. Baik, terima kasih kakak. Yunyun, kamu mau kemana? Aku mau ke ayah ibu. Ayah ibu sedang sibuk bekerja mencari uang. Harusnya kita tinggal di rumah dengan baik. Jangan lari-larian ya tahu. Tapi aku rindu sama mama papa. Aku mau cari mereka. Yunyun pulang. Anak baik, Yunyun. kamu anak nakal. Maaf tante. Kalian mau kemana? Kami nggak kemana-mana kok. Aku lagi main-main sama Yunyun. Kak, aku mau ke mama papa. Cari-cari di kota besar ini. Kalian anak kecil mau cari kemana? Sengaja cari masalah ya? Kalau hilang gimana? Nanti mama papa kalian cari aku harus tanggung jawab apa? Ayo masuk rumah sana. Mama. Ayo Hanbang, kita masuk ke dalam. Aku nggak mau. Aku mau main di sini. Baiklah cucuku. Kalau begitu kamu ingat main sendiri di sini dengan baik. Jangan lari-larian ya. Aku mau makan permen. Baik. Yunyun, kamu nggak apa-apa? Sakit, aku mau mama. Hanbang, aku kasih tahu permen ini mahal loh. Jangan sampai dimakan orang lain. Dengar nggak? Yun, jangan nangis. Mau makan permen. Yunyun, nggak boleh. Kak, aku mau makan permen. Nggak boleh. Kak, aku mau makan permen dong. Sini aku kasih. Mama. Ada apa? Ada apa Hanbang? Mereka rebut permenku. Nggak kok, kami nggak. Nggak, dasar anak nakal kalian berani ya? Sampai berani rebut permen anakku.
Baik, lihat, hari ini aku akan menghukum kalian. Karena orang tua kalian gak bisa mendidik kalian dengan baik. Hari ini aku akan menggantikan mereka mendidik kalian. Masih rebut permen Yunyun, aku lihat kalian masih rebut permen Yunyun. Baik, terima kasih, lain kali datang lagi ya. Kamu ngapain lama-lama, cepat gerak. Masih banyak hal yang harus dilakukan. Saya mengerti. Bos, biar saya yang urus, bos, biar saya yang urus. Saya yang urus, mau taruh di mana? Masukkan ke dalam. Tidak punya sopan santun. Tidak punya ibu, sudahlah, jangan berantem. Lagi pula gulanya tidak berkurang, tidak masalah. Lihat, Hanbang kami sangat patuh. Anak yang sangat berbakti, bahkan membantu kalian bicara. Kalian malah berbuat salah, tidak punya aturan dan tidak mau minta maaf. Maaf, Tante. APA? Suaramu kecil sekali, aku tidak dengar. Maaf, Tante. Baru begitu, aku kasih tahu kalian harus dengar. Sekarang tinggal di sini harus patuh pada aku. Kalau tidak, aku akan buat kalian tidur di jalanan. Bikin kalian tidak punya tempat tinggal. Mengerti, Tante. Baru begitu. Ayo Hanbang, kita masuk dalam. Jangan main dengan anak-anak yang tidak punya sopan santun. Kakak, kamu tidak apa-apa. Kakak tidak apa-apa, sebentar lagi akan baik. Kakak, aku takut. Aku mau ke mama papa. Yunyun dengar kakak bilang. Hari ini jangan cerita ke mama papa. Mengerti? Kenapa? Kalau mereka tahu, Tante akan marah. Tante marah akan buat kita semua tidur di jalanan. Kakak tidak bisa biarkan Yunyun tidak punya tempat tinggal, mengerti? Kakak. Ayo Xiaowu. Ini upahmu hari ini 2 yuan. Terima kasih, kakak. Terima kasih, apa kamu sudah bekerja keras? Hitung dulu, jangan sampai kurang. Tidak perlu hitung. Kakak, besok aku boleh datang lagi. Besok. Aku lihat kamu bekerja cukup rajin. Ya, datang lagi saja. Terima kasih, kakak. Aku akan datang besok. Baik-baik, sampai jumpa. Bu, berapa harga semangkuk mie ini? 5 mau semangkuk. 5 mau. Gadis, kamu pasti baru di sini ya? Maksudku, hari ini aku lihat kamu sibuk seharian. Tapi aku belum pernah lihat kamu sebelumnya, kamu pasti baru di sini. Aku baru pindah ke sini hari pertama kerja. Wajar saja, kedepannya kita jadi tetangga ya. Kalau begitu aku pergi dulu. Nona makan semangkuk mie, kamu mau yang ada daging atau yang vegetarian? Aku akan tambahkan banyak bahan untukmu. Aku tidak makan dulu, nanti saja aku pergi ya. Baiklah, datang kapan saja. Kalian berdua masih diam ngapain? Cepat duduk dan makan. Tidak usah, paman, kami tidak lapar. Ayo Yunyun, duduk di sini sama paman dan makan. Aku bilang kamu ini terlalu banyak khawatir. Mereka sudah bilang tidak lapar, malah dipaksa makan. Mencari masalah sendiri. Kamu tidak bisa diam sedikit ya? Kakak ipar. Ayah, ibu. Kalian berdua baik-baik, tidak sudah dengar kata bibik tidak? Adik ipar gadis ini memang manis. Lebih mudah diurus daripada anak laki-laki. Mereka berdua sangat patuh. Tidak membuatku khawatir sama sekali. Tidak seperti Hanbang kami, dia raja nakal. Hanbang juga anak yang patuh. Yinan, Yunyun, kalian lihat bibik memuji kalian berdua. Kalau benar begitu, ibu jadi tenang. Kakak ipar, terima kasih ya. Fuming, kalian sudah lelah seharian. Ayo duduk dan makan. Baik kakak ipar, aku beli sedikit sayur, besok kamu tidak perlu beli lagi. Sedikit sayur ini cukup untuk berapa orang? Hanbang kami sedang dalam masa pertumbuhan. Setiap hari butuh banyak makanan.
Kakak ipar begini. Hari ini aku dan Huilan. Kami sudah dapat pekerjaan. Uang ini. Untukmu dan ini. Ya, uang ini. Kami tambahkan untuk biaya hidup. Kalau nanti dapat lebih banyak, kami akan beri lebih. Ayo lihat. Uangnya sedikit sekali. Kalian memang sangat dermawan. Mungkin tidak cukup untuk bayar pengasuh. Min Feng, Fuming dan Huilan hari ini. Di hari pertama sudah dapat kerja lumayan juga. Kurasa nanti mereka bisa kaya. Kayaknya gak susah deh. Ayo Huilan, kasih sayurnya ke aku. Bawa anak makan dulu ya. Ayo duduk-duduk. Oke. Mama, aku mau makan daging. Aku hampir lupa 2 masakan ini buat Jipeng. Besok dibawa ke kantor, aku bungkus dulu. Ayo Hanbang sama Mama ke dalam makan. Kalau makan pelan-pelan dulu ya aku. Yun Yinan. Mandi ayo, cepat-cepat ayo. Mama, aku datang. Kakakmu mana? Kakak bilang dia gak mau mandi. Gak boleh dong gak mandi, bau nanti. Tunggu ya, aku panggil kakak. Yinan mandi ayo, cepat-cepat. Yinan ayo cepat mandi. Mama, aku gak mandi hari ini, boleh gak? Gak boleh dong, panas begini. Gak mandi gak boleh, airnya udah dingin, ayo. Aku gak mau. Kamu ini anak perempuan, mau mama minta berapa kali? Ayo. Anak paling manis kita kenapa hari ini? Ada apa, bilang sama papa bantu? Bilang. Kamu ini anak, sifat keras kepala muncul lagi ya. Aku kasih tahu ya, ini bukan rumah kita sendiri. Jangan bikin aku marah, aku hitung sampai 3. Kamu masih gak gerak kayak tiang listrik, ayo. Papa, aku gak mau mandi. Lihat kamu keringetan, gak mandi gak boleh. Dengar ya, ayo. Anak ini kenapa ya hari ini? Kok gak nurut, ayo. Cepetan ayo mandi. Luka kamu ini kenapa sih? Kenapa? Cepetan bilang, Yinan, kamu bikin kita khawatir. Terbentur atau kenapa? Cepetan bilang. Ini kenapa sih? Tante yang mukul. Tante yang memukul. Yinan, jangan takut. Katakan pada ibu kenapa tante memukulmu dan memukulmu sekeras itu. Kenapa? Tidak bisa, aku akan mencarinya. Huilan. Kamu ngapain? Jangan ikut campur pulang. Dengar, dia sudah keterlaluan. Sudah, jangan halangi aku masuk. Masuk, kamu lepaskan, cepat masuk. Kamu minggir. Kamu pelan-pelan minggir, pelan-pelan semua keluarga. Keluarga apa dari kita masuk? Omongannya yang menyakitkan bisa membuat kita mati setengah. Dia hanya perlu menggerakkan mulutnya. Kita orang dewasa bisa menahan diri. Sekarang dia tidak hanya menggerakkan mulut, langsung memukul. Anak ini baru berapa tahun? Dia memukul sekeras itu. Dia juga seorang ibu. Bisa saja dia tega melakukannya. Ini terlalu kejam. Bagaimanapun juga, salah kita tidak memberinya uang belanja. Dia tidak senang lalu melampiaskan pada anak. Bagaimana jika anaknya terluka? Kita berdua bekerja di luar, bagaimana jika terjadi sesuatu? Bagaimana ini? Jangan kamu mikir kemana-mana. Aku rasa keponakan melakukan ini untuk memberi contoh pada kita. Dia ingin mengingatkan kita untuk memberinya uang belanja. Dia seharusnya tidak akan seperti ini lagi. Kamu tahan dulu. Aku tidak bisa menahan ini. Katanya tidak punya semangat. Orang di bawah atap harus tunduk.
Kita sekarang tidak punya cara. Kamu sekarang mau menuntut. Bagaimana jika hubungan kita rusak? Kita berdua bisa tinggal di bawah jembatan. Tidak apa-apa. Tapi kedua anak ini bagaimana? Kamu tega melihat kedua anak ini tidur di jalanan. Ini semua salahku. Salah aku tidak punya kemampuan, tidak punya keahlian. Biarkan kalian bertiga menderita. Tidak memberikan kalian rumah yang tenang. Huilan, hari ini aku bersumpah padamu. Kedepannya pekerjaan seberat apapun akan kulakukan. Aku akan berusaha keras mencari uang. Aku akan membuat kalian hidup enak. Tidak akan merasakan kesusahan sedikit pun. Fuming, jangan bicara lagi, jangan bicara lagi. Yun Yun, ayo ayah ajak kamu mandi. Mama akan mengobati kamu. Sakit tidak? Tidak sakit, Mama. Sungguh jangan menangis lagi. Mama tidak menangis. Mama hanya merasa kasihan padamu. Besok mulai. Mama akan membawa kalian berdua mencari pekerjaan di luar. Kita tidak tinggal di rumah. Kakak kan sudah bilang hari ini aku yang bekerja. Kenapa tiba-tiba berubah? Maaf ya. Aku dengar dari keluarga kalau ada yang mau bantu. Aku tidak bisa menolak. Tapi kemarin kita. Jangan bilang tapi lagi, kamu lihat kamu bawa 2 anak. Aku masak air terus nanti anak-anak terbakar. Itu akan jadi masalah besar. Aku rasa kamu lebih baik cari kerja di tempat lain. Di sini aku benar-benar minta maaf. Mama, sekarang kita mau kemana? Kita cari lagi di tempat lain. Pasti bisa dapat kerjaan. Ayo. Mama, aku lapar. Yun Yun, kita lihat. Di depan ada yang jual bakpao, ayo. Aku tidak mau makan bakpao. Nak, kalian duduk, aku masakkan mie untuk anak. Bibi, uangku tidak cukup, bibi, uangku tidak cukup. Tidak apa-apa, biarkan anak kenyang dulu. Ayo cepat makan mie bibi.
1 mangkuk saja aku ini. Bagaimana bisa anak sedang tumbuh? 1 mangkuk tidak cukup. Lagi pula kamu juga harus makan sedikit. Aku tidak makan. Adik jangan sungkan. Kalau takut tidak bisa bayar, mending nanti bantu di tokoku. Uangnya akan dipotong dari gajimu. Maksud Anda mempekerjakan saya? Ya, kemarin saya melihat Anda bekerja dengan rajin di sana, dan membawa 2 anak juga tidak mudah. Jika Anda mau, maka Anda bisa membantu saya di sini. Saya mau, tentu saja saya mau. Semuanya hati-hati ya. Apakah Master Song Fuming ada? Siapa Anda? Saya istrinya. Song Fuming ada di sana. Di sana, terima kasih. Ayo cepat. Ayah Fuming. Kenapa kalian datang? Hati-hati. Cepat menghindar. Situs konstruksi terlalu berbahaya. Saya pikir kalian jangan datang lagi. Sangat berbahaya, lebih baik ganti pekerjaan. Setiap hari was-was. Tidak sakit juga bisa jadi sakit. Apa yang tidak bisa dilakukan lagi? Gaji di situs konstruksi juga lumayan. Tenang, saya akan berhati-hati. Ngomong-ngomong, kenapa kalian datang hari ini? Kerjaan sudah selesai begitu cepat. Saya sudah ganti pekerjaan. Cepat sekali. Pekerjaan apa? Ada toko mie yang dibuka oleh Gui Daniang. Menyuruh saya mengerjakan pekerjaan kecil-kecilan seperti mencuci piring. Tidak hanya dapat uang tapi juga makan. Kita tidak perlu melihat muka sepupu lagi. Bagus sekali. Dia juga menyuruh saya membawa anak-anak. Saya dan adik bisa selalu bersama ibu dan bisa membantu ibu. Bagus sekali, ayah sangat iri pada kalian. Mie buatan Gui Daniang enak. Kami datang supaya ayah bisa makan mie yang masih panas. Ini Wangi sekali. ada apa? Tidak apa, mungkin lelah. Huilan, wajahmu terlihat pucat. Benar-benar tidak apa-apa. Tidak apa-apa, saya akhir-akhir ini hanya mual tapi tidak bisa muntah. Tidak ingin makan apapun. Huilan. Apakah mungkin kamu hamil? Suami Anda tidak salah kan? Dia benar-benar hamil. Ya, sudah hamil lebih dari 2 bulan. Dan itu kembar sangat langka. Apa kamu tidak merasakan apa-apa? Mungkin nutrisi istrimu sedikit bermasalah. Perkembangan janinnya tidak terlalu baik. Jika kalian menginginkannya, kalian harus menjaga kehamilan dengan baik. Jika tidak, meskipun melahirkan dengan lancar, anak-anak bisa saja mengalami masalah kesehatan. Kalian harus memikirkannya baik-baik. Gui Daniang, ada surat untuk Anda. Ini untuk Anda. Terima kasih, tidak perlu. Surat dari anak saya. Huilan, Bibi tidak bisa baca, tolong bantu Bibi membacanya. Saya bantu lihat. Gui Daniang, selamat. Suratnya bilang istri Anda hamil. Sudah lebih dari 5 bulan. Benarkah? Istri saya hamil. Bagus sekali, bagus sekali. Omong-omong, apakah dia bilang? Apakah cucu laki-laki atau perempuan? Tidak bilang. Sudahlah. Tidak peduli cucu perempuan atau laki-laki. Bagaimanapun juga itu darah daging sendiri, Anda setujukan? Bagus sekali. Saya beritahu Anda, istri saya ini. Sebelumnya dia pernah hamil. Tapi saat itu tubuhnya terlalu lemah. Tidak bisa dipertahankan. Saat itu dia sangat sedih. Sekarang baik-baik saja, akhirnya menunggu sampai akhir. Anda lihat saya terlalu senang. Saya lupa urusan Anda ini.
Ini gaji Anda bulan ini. Ambil untuk beli makanan enak. Terima kasih Gui dan Yang. Kenapa kamu tidak bisa tidur? Fuming. Aku pikir-pikir lebih baik kita tidak usah punya anak ini. Apa katamu? Kenapa kamu tidak bisa tidur ya? Fuming. Aku pikir-pikir lebih baik kita tidak usah punya anak ini. Apa katamu? Suara kamu kecilin. Aku bilang kamu mikir apa sih? Kamu lihat kita sudah menikah bertahun-tahun. Kamu selalu tidak bisa hamil. Tapi sekarang anak itu datang. Lagi pula ini anak kandung kita. Kenapa kamu bilang tidak usah punya begitu saja? Aku juga mau punya. Tapi kondisi kita sekarang ini bisa punya anak. Mempunyai anak itu mudah, membesarkan anak itu sulit. Kita sekarang tidak punya uang, tidak punya rumah. Kalau punya anak, bagaimana kita bisa hidup? Masih ada jalan keluar. Nanti pasti ada jalan. Begini besok setelah pulang kerja. Aku akan lihat apakah ada pekerjaan lain. Aku sekarang masih kuat bisa kerja beberapa pekerjaan tidak masalah. Aku juga tidak ingin begini. Kita berdua sekarang masih di sini, belum stabil. Yinan dan Yun Yun. Walaupun mereka anak kakak dan ipar kita. Tapi sudah kita besarkan bertahun-tahun, aku sudah menganggap mereka seperti anak kandung sendiri. Kita membesarkan mereka hari demi hari. Sangat tidak mudah, tekanan sangat besar. Kalau tambah 2 murid lagi, bagaimana kita bisa hidup? Aku juga sayang Yinan dan Yun Yun. Aku tidak pernah menganggap mereka anak angkat. Huilan, kamu lihat bertahun-tahun ini. Kita selalu ingin punya anak sendiri. Beberapa tahun lalu aku dengar dokter di rumah sakit kabupaten bilang, kamu terkena penyakit tidak bisa hamil. Sebenarnya aku sudah hampir putus asa. Tapi sekarang anak itu datang. Itu adalah kehendak Tuhan. Itu kasihan kita yang sangat ingin punya anak. Huilan cuma tambah 2 mulut saja. Kita orang dewasa makan sedikit tidak akan kelaparan anak. Kamu lihat orang dulu. Hidup itu ya 7-8 tahun. Kan masih hidup baik-baik saja. Kenapa aku nggak bisa jelasin ke kamu ya? Sudah. Kalau nggak bisa jelasin ya udah nggak usah. Huilan, mungkin saja. Di sini ada 2 anak laki-laki gendut. Bukannya kamu selalu pengen punya anak laki-laki? Ini bagus banget. Datangnya langsung 2. Rezeki nomplok. Fuming, soal ini kita bicarakan nanti ya. Besok pagi kamu harus bangun pagi buat kerja. Tidur dulu. Gak kamu cepat tidur, ayo cepat berbaring. Ayo. Pak Kepala mau tanya. Ada kabar nggak soal yang kemarin saya minta? Maksudmu soal kerja sampingan itu ya? Iya. Fuming, bukan aku nggak mau kasih. Tapi kerja di proyek ini semua berat. Aku takut kamu nggak kuat.
Gak apa-apa, aku kuat. Lihat deh, badan aku kuat kayak kerbau. Aku bisa kerja banyak juga gak masalah. Tenang aja. Kalau di bawah gak ada. Di atas juga gak apa-apa. Kalau siang gak ada, malam juga gak apa-apa. Pak Kepala. Pak Kepala, saya minta tolong lagi. Menantu saya hamil lagi, itu kembar. Aku harus cari cara cepat cari uang. Baiklah, baiklah, aku bantu cari lagi ya. Terima kasih ya, terima kasih. Huilan. Aku bilang kamu diam-diam aja. Jalan jauh-jauh ngapain sih? Kamu bawa aku kemana? Badan sehat-sehat kok, ke rumah sakit. Jangan-jangan kamu mau aborsi ya? Fuming, anak ini kita nggak usah. Kan kita udah sepakat asal anaknya lahir. Uangnya aku yang urus. Kamu punya cara apa? Kamu kerja siang malam, nyawa aja nggak peduli. Walaupun kamu mau, aku mau. Anak di perut mau nggak? Lihat deh kamu. Di dunia yang terang benderang dan damai ini, mana ada banyak bahaya lagi pula. Setiap hari banyak orang melakukan hal-hal itu. Mereka baik-baik saja, kenapa? Aku bilang kamu terlalu khawatir. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Aku hamil dan setiap hari khawatir untukmu. Bagaimana aku bisa hidup? Tidak ada yang kuat seperti besi. Aku tidak bisa melihatmu begitu menderita. Apakah kamu benar-benar mengerti? Huilan. Huilan, kenapa reaksimu begitu besar? Apakah serius? Sejak tahu aku hamil, reaksiku semakin besar. Setiap hari aku tidak bisa makan banyak. Jika ini berlangsung lama, apakah bayi dalam kandunganku akan baik-baik saja? Seperti kata dokter setelah bayi lahir, mungkin akan ada efek samping atau sesuatu. Setelah semua ini, apakah kamu tidak mau mereka? Apakah kamu terlalu egois dengan melakukan ini? Anak adalah milik kita berdua. Kenapa kamu tidak menghargai pendapat dan pemikiranku? Itu adalah darah daging kita. Fuming, jangan bicara lagi. Aku hanya tidak ingin menambah beban keluarga. Karena itu aku melakukan ini. Aku tahu sendiri susah atau tidaknya. Aku pria harus bertanggung jawab atas keluarga. Kamu wanita dan juga ibu. Kamu hanya perlu membesarkan dan merawat anak dengan baik. Kamu bicara begitu mudah. Aku sudah memikirkannya ribuan kali. Aku belum menemukan jawabannya. Lebih baik tidak melahirkan mereka daripada mereka menderita. Baiklah. Aku tanya kamu sekali lagi. Apakah kamu benar-benar tidak mau kedua anak ini? Baiklah, pergilah. Jika kamu benar-benar tidak peduli, Yinan dan Yunyun punya ibu seperti kamu. Ibu yang kejam dan tidak berperasaan, pergilah. Sebelum aku menyesal, cepatlah pergi. Jika aku menghalangimu, aku bukan Song Fuming. Berikutnya, Lian. Apakah kamu baik-baik saja? Pelan-pelan ya. Apa itu cucu perempuan atau cucu laki-laki? Yang penting itu darah daging kita sendiri. Kamu setuju nggak? Kamu melakukan ini, apa kamu nggak terlalu egois? Anak itu milik kita berdua. Kenapa kamu nggak menghargai pendapat dan pemikiran aku? Itu darah daging kita sendiri. Anak, maafkan ibu.
Tolong maafkan ibu. Ibu melakukan ini karena terpaksa. Selanjutnya Wu Huilan. Istri aku namanya Wu Huilan. Wu itu Wu dari kata mulut. Hu itu Hui dari kata kebijaksanaan. Lan itu Lan dari kata bunga. Tolong bantu aku cari ya. Kamu yakin dia datang? Aku yakin aku lihat sendiri dia masuk. Tolong bantu aku cari ya. Dia di bagian apa? Bagian kebidanan-kebidanan. Mungkin ada yang mau aborsi. Sekarang mungkin sudah di ruang operasi. Adik, kamu harus pikir baik-baik. Benar-benar nggak mau punya anak. Huilan. Huilan teman. Ini ruang operasi, kamu nggak bisa masuk. Jangan tangkap aku, istri aku ada di dalam. Huilan. Aku mohon biarkan anaknya tetap ada. Aku menyesal Huilan. Itu darah daging kita sendiri. Aku mohon Huilan. Huilan. Kamu mau apa? Huilan. Huilan, aku mohon biarkan anaknya tetap ada. Aku mohon Huilan, aku mohon. Huilan. Kalau kamu nggak setuju, aku akan terus berlutut. Fuming, jangan gini. Cepat bangun. Huilan, aku mohon. Aku mohon biarkan anaknya tetap ada, walaupun kita susah dan lelah. Kita nggak boleh mencabut hak anak untuk lahir. Huilan. Aku mohon Huilan, aku mohon Huilan. Adik, sekarang masih ada waktu untuk menyesal. Huilan, aku mohon Huilan. Setuju ya? Huilan. Aku janji sama kamu. Tinggalin 2 anak ini. Selamat ya, beneran anak kembar. Beneran banyak anak, banyak rezeki. Udah jangan cuci lagi. Entar ya jangan cuci piring lagi. Gui dan Yang mau pecat aku ya? Kamu salah paham maksud Danyang. Maksudku ya kamu sekarang hamil. Di dapur cuci piring. Naik turun bisa ganggu kandungan. Entar ya kamu bantuin aku jagain tamu aja di luar. Kerjaan di dapur biar aku yang urus. Kalau emang gak bisa ya aku cari orang lagi. Jangan aku gak manja-manja amat. Aku bisa cuci piring dan Yang gak usah cari orang. Jangan nolak ya, aku kasih tahu. Anakku sekarang di Yunceng. Jual tepung lotus. Aku kasih kamu 1 bungkus bawa pulang. Buat kesehatan kamu. Terima kasih ya. Oke, gitu aja.
Guidan yang ini bener-bener baik hati. Tapi aku masih gak enak hati. Gak kerja tapi masih dapat gaji gimana sih? Mending kamu istirahat dulu. Tunggu lahiran dulu. Gimana bisa gitu? Satu orang kerja ya dapat uang lebih. Ntar anak kita bisa lebih terjamin. Fuming, mending aku jualan di pinggir jalan. Gimana menurut kamu? Apa katamu jualan di pinggir jalan? Gila kamu mikirnya. Entar kamu masih bawa perut gede. Teriak-teriak orang kasihan sama kamu. Nyinyirnya ke aku suami yang gak ada di samping kamu. Kamu pikir entar kamu masih bawa perut gede? Jalan-jalan gak enakan. Udah lupakan aja itu. Aku kasih tahu ya, aku jualan ini pasti bisa dapat uang. Kamu pun dapat gunung emas juga gak boleh. Kalau kamu merasa berhutang budi sama Guidan Yang, ya kerjaannya serahin aja. Kamu di rumah istirahat aja. Dapat uang itu urusan kita para suami. Kamu ngapain rebutan sama aku? Jangan berebut denganku ya. Kamu tepuk 4, aku tepuk 4. 4 anak kecil menulis huruf besar. Oke, dengerin kamu. Siapa yang suruh kamu jadi tulang punggung keluarga kita? Kamu bilang aku harus bilang tidak. Aku tidak mau cari masalah sendiri. Nah gitu dong. Kamu ini, perut gede masih mau jualan. Tidak bikin orang khawatir apa? Guidan yang aku sekarang sudah baik. Reaksinya juga tidak besar, dokter bilang aku. Aktivitas yang cukup itu bagus. Mending lanjutin aja di sini sama nenek. Kita berdua kan cocok. Aku anggap kamu seperti anakku. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Ini juga usaha kecil-kecilan. Aku merasa benar-benar tidak enak. Kamu ini anak. Guidan yang soal tepung teratai itu. Soal tepung teratai itu bukan masalah, kamu jual dulu. Nanti aku bilang sama anakku. Kamu bayar setelah jualan juga tidak masalah. Masalahnya, Fuming tahu tidak kamu mau jualan. Aku belum bilang sama dia. Nenek setuju dong. Iya, nenek setuju sama mama dong. Nenek. Terima kasih ya.
Jual tepung teratai dari Yuncheng. Wanginya harum manisnya 500 perak semangkok. Tepung teratai. Beli tepung teratai 500 perak semangkok. Coba. Jual tepung teratai. Mas, tepung teratai 500 perak semangkok. Tepung teratai mau tidak bisa juga dibeli buat dimakan di rumah. Bantu tepung teratai cuma 1000 perak sekantong, wanginya harum manisnya dijamin enak. Beneran atau bohong? Tidak enak, tidak usah bayar, coba semangkok. Buatkan aku semangkuk. Oke, tunggu ya. Kamu coba. Gimana? Enak kan? Aku tidak bohong kan? Kasih saya 10 kantong ya. Oke. Kan saya nggak bohong, enak kan, manis dan lezat. Nih, Ini uangnya. terima kasih ya, terima kasih, sering-sering datang ya, hati-hati di jalan. Hari ini bisnis kita lumayan bagus. Sebentar lagi aku ajak kamu ke rumah nenek gue makan mie yuk. Oke. Lari-lari apaan sih? Ada apa? Yinan Yunyun, cepat bantu ibu ngumpulin. Cepetan, ayo. Jangan gerak, semuanya disita. Kamu ngomong dong. Sebenarnya beberapa hari lalu jualanku lumayan laku. Tiba-tiba ketemu petugas Satpol PP. Kalau nggak, mungkin hari ini aku bisa dapat banyak uang. Uang. Sampai sekarang kamu masih mikirin duit. Barang-barang disitakan. Denda juga kena. Untung atau rugi kamu harusnya ngerti dong. Itu hitungannya gimana? Kamu rugi sih nggak masalah. Lihat deh keempat anak ini. Seharian ikut kamu repot. Sampai malam begini belum makan. Kamu nggak sayang sama diri sendiri gak apa-apa. Tapi kamu harusnya sayang sama anak-anak ini. Kamu mikirin apa sih? Kalau menurutku kamu baik. Siapa sih yang nggak mau nyaman-nyaman di rumah? Anak-anak ini lahir butuh makan, bukan cuma minum angin. Sudah aku bilang berapa kali. Cari uang itu urusanku. Kamu nggak usah ngurusin aku kerja berapa tempat. Aku satu-satunya laki-laki di rumah ini. Aku akan tanggung jawab. Tapi aku nggak mau. Aku kerja keras seharian di luar. Di dalam hati selalu mikirin. Hari ini istri dan anak-anakku ada yang ditangkap nggak? Besok ada yang diganggu nggak? Aku nggak mau begini, selalu khawatir dan cemas. Kamu ngerti nggak sih? Ayah, ibu, tolong jangan bertengkar lagi ya. Fuming udah tidur belum? Fuming, aku tahu kamu belum tidur. Kamu tidak perlu bicara, dengar saja aku. Hari ini salahku. Aku hanya ingin mencari uang untuk meringankan bebanmu. Aku tidak menyangka akan membuatmu marah sebesar ini. Fuming, aku janji padamu. Demi anak, demi keluarga ini. Aku akan tenang di rumah dan melahirkan. Tapi kamu juga harus janji padaku. Apapun pekerjaanmu nanti,
Harus jaga diri baik-baik, keselamatan nomor 1. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana keluarga ini tanpa kamu. Bagaimana aku bisa hidup? Jangan marah lagi. Tidurlah, tidurlah. Ayo. Dan yang masalah tepung teratai ini Fuming sudah tahu. Fuming melakukan hal yang benar. Bukan hanya dia yang tidak tenang. Aku juga sangat khawatir. Tepung teratai ini akan aku kembalikan untukmu. Dan yang maaf selalu merepotkanmu. Jangan sungkan. Sekarang hal terpenting bagimu adalah tenang di rumah dan menjaga kandungan. Jika butuh bantuan jangan ragu untuk bilang. Kalau tidak nyaman masak, bawa kedua anakmu ke sini. Aku akan masakkan mie untuk kalian. Song Fuming, ayo. Apa ada Pak Kepala? Begini, penjaga malam gudang pulang kampung. Tidak ada yang menggantikan, bagaimana kalau kamu? Tidak masalah, tidak masalah. Benar tidak masalah, bisa tahan. Benar tidak masalah. Pak Kepala, terima kasih, terima kasih. Kamu menggantikan shift malam lagi. Shift malam ini gajinya tinggi, ada tunjangan juga. Hal bagus seperti ini aku tidak mau orang lain yang dapat. Dan setelah shift malam pas waktu mengantar koran. Keduanya tidak terlewat, bagus kan? Maka kamu tidak punya waktu tidur. Hanya menjaga gudang tidur sebentar masih bisa. Tidak, aku tidak setuju. Kamu bekerja keras setiap hari terus berganti shift. 1-2 hari masih bisa, lama-lama kamu bisa tahan. Benar-benar menganggap diri besi, aku tidak setuju. Lihat kamu marah lagi kan? Hati-hati jangan sampai pengaruhi kandungan. Apa kata dokter tadi? Kamu harus tenang supaya hati bisa senang. Jadi tetap tenang. Harus tetap tenang. Kalau tidak semangka besar bisa pecah. Aku lagi serius ngomong, bisa nggak kamu serius? Serius, duduk. Ayo. Oke, serius. Saudara Huilan, aku sekarang dengan serius melaporkan kepadamu tentang masalah kerja malam ini. Kalau kamu setuju aku akan pergi. Kalau kamu nggak setuju, aku tetap akan pergi. Udah kamu putusin, ngapain bilang ke aku? Saudara kepala, kamu tenang aja. Aku pasti akan mengingat nasihatmu dengan baik. Keselamatan pertama, masih keselamatan pertama. Sayang, ayah sedang mengetuk pintu. Kamu dengar nggak? Orang lagi tidur. Kamu berisik banget, bangun juga nggak akan peduli sama kamu. Ngomong-ngomong, nama-nama udah dipikirin belum? Baru sekarang kamu mikirin nama. Kamu emang ayah yang nggak becus. Kamu udah punya ide? Tentu dong, aku setiap hari di rumah ngapain aja. Katakanlah, cepat katakanlah. Aku mikir kalau lahir anak laki-laki, nama Dajun dan Xiao Jun. Kalau lahir anak perempuan nama Da Fei dan Xiao Fei. Jun itu Jun dari tentara, Fei itu Fei dari permaisuri. Nama ini ada arti apa? Kalau anak laki-laki seperti tentara, gagah, punya tekad, punya keberanian. Kalau anak perempuan seperti permaisuri, hidup tanpa kekhawatiran gimana? Kamu mikirnya bagus banget. Anak perempuan kita jadi permaisuri. Kita jadi kaisar dan permaisuri. Oke, tenang. Pas kamu melahirkan nanti, aku pasti akan ada di sampingmu.
Menyambut kelahiran permaisuri kecil kita. Ayo aku bantu pijat. Mama aku udah berhari-hari nggak ketemu ayah. Kapan dia bisa pulang? Mama aku juga udah berhari-hari nggak ketemu ayah. Kapan ayah pulang? Di mana ayah? Ayah sedang bekerja keras untuk kita. Kalau begitu, apakah dia akan pulang saat ibu melahirkan adik bayi? Tentu saja. Ayah sudah berjanji pada ibu, pasti akan menemani ibu. Kita tunggu bersama kelahiran adik bayi yuk. Baiklah, aku akan jadi kakak perempuan. Aku akan jadi kakak perempuan. Ibu, kenapa ibu? Ibu, kenapa? Ibu. Ibu mungkin akan melahirkan ibu. Sakit sekali, bagaimana ini? Cepat panggil nenek Gui. Nenek gue. Jangan panik, mari ikuti saya. Tarik napas, hembuskan napas, tarik napas, hembuskan napas. Tarik napas lagi. Hembuskan napas lagi. Yinan, kamu jaga adikmu. Tunggu di sini untuk ibu. Saya akan ke lokasi kerja untuk memberitahu ayahmu. Bagaimana tadi malam tidak bisa tidur nyenyak? Tidak apa-apa. Tarik napas, hembuskan napas. Dorong lagi, dorong lagi. Ya bagus. Ayo tarik napas, mulai dorong. Bagus, dorong lagi. Dorong lagi. Bagus, hembuskan napas. Bagus ya, ayo. Tarik napas lagi, dorong. Bagus, dorong lagi. Sudah hampir terlihat kepalanya. Rapikan di sana ya, di sana. Baik tahu. Kalian berdua hati-hati ya, pergi saja. Fuming semalaman tidak tidur masih kuat. Tenang Pak Kepala, tidak masalah Pak Kepala. Saya ada urusan di rumah sore ini. Bisakah kamu minta orang untuk menggantikan saya? Sekarang lokasi kerja sibuk, kamu atasi saja, tapi saya benar-benar tak ada urusan tinggal Pak setengah hari. Kepala, saya bisa menyetir. Kamu bisa. Tidak masalah, bisa.
Jangan sampai badan lelah hanya untuk mencari uang. Tenang saja, aku yang urus. Kamu ini. Fuming bisa nggak? Nggak masalah. Kalau nggak bisa nggak usah pergi ya. Hati-hati, hati-hati. Awas ya. Kalian cepat-cepat. Shifu kamu yang dimaksud. Tanya dong, lihat Song Fuming nggak? Song Fuming? Dia sudah pergi pakai mobil. Sudah pergi. Benar-benar ada masalah. Cepat lihat ada apa. Fuming. Oke, sudah keluar anak laki-laki. Fuming. Kembar laki-laki dan perempuan. Fuming. Bangun dong Fuming. Fuming. Jangan nangis. Bayi, jangan nangis. Jangan nangis sayang mama. Mana yang adik laki-laki, mana yang adik perempuan? Ini adik perempuan Xiao Fei. Ini Dajun. Kalian berdua ingat ya? Mulai hari ini Mama, aku jadi kakak. Benar. Jangan nakal sama adik-adik ya. Aku aku mau main sama mereka. Kasih mereka makanan enak. Yun anak baik. Mama jangan nangis. Kalau papa lihat adik-adik, dia pasti senang banget. Papa sebentar lagi datang. Jangan buru-buru, papa sebentar lagi pulang. Asyik-asyik kita bisa ketemu papa. Asyik. Kita bisa ketemu papa, asyik banget. Gui dan Niang. Fuming mana? Fuming dia. Dia kena musibah. Kakak sepupu. Kalian sudah pulang. Huilan sedih ya. Jian Jipeng. Jian Jipeng, kau pikir rumah kita ini tempat amal ya? Kau punya modal apa untuk sok dermawan? Aku rasa otakmu kemasukan air ya. Kau tahu diri nggak sih berat badanmu berapa? Kalau mau jadi dermawannya di luar sana aja. Rumah ini nggak kuat kau bikin ribut. Baiklah, aku pergi. Aku tinggalkan rumah ini aja deh. Oh. Baiklah, pergi saja. Kalau berani pergi jangan pernah balik lagi. Jangan nangis lagi, Xiao Fei lapar ya. Ayo mama ajak kamu masuk minum susu. Tunggu. Sepupu, ada apa? Banyak banget urusannya, kenapa? Kau mau tutup mata aja gitu? Kalau ada apa bilang saja. Baiklah, aku rasa kau juga orang yang paham.
Mari kita bicara terus terang. Aku sudah hitung-hitung kalian tinggal di sini. Sudah 8 bulan 10 hari. Biaya air listrik hidup. Kalau dijumlahkan sedikit sih sudah bayar. Tapi kau sendiri juga tahu. Itu sangat sedikit. Aku karena masih keluarga. Ya sudah terima saja. Nggak lebihin kan? Aku sudah cukup baik kan? Sepupu kebaikanmu pada keluarga kami. Kami sangat berterima kasih. Uangnya seperti yang aku dan Fuming janjikan. Harus bayar berapa ya akan bayar. Tenang saat dia masih ada begitu. Setelah dia pergi aku akan tetap begitu. Nanti kau masih mau mimpi indah. Maksudmu apa? Sekarang aku tanya satu hal. Fuming sekarang sudah meninggal. Di rumah nggak ada pria yang cari uang. Nanti bagaimana menghidupi keluarga 5 orangmu? Aku akan cari cara sendiri. Kau cari cara biaya kremasi Fumingmu. Itu juga uang Jipeng kami bayar, coba pikir. Hari ini biaya kremasi, besok biaya hidup. Nanti kalau anak sakit kepala demam, kita juga harus bayar biaya obat. Kau pikir rumah kita apa? Bank atau tempat amal? Biaya kremasi akan saya kembalikan. Nggak usah, tunggu aja sampai kamu mampu. Entah kapan itu akan terjadi. Biaya kremasi itu anggap saja sebagai hadiah dari saya dan Jipeng. Sebagai tanda persaudaraan. Tapi saya punya satu syarat. Syarat apa? Pindah rumah.